Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Philadelphia, dan siapapun yang mengikuti ibadah bersama dengan kami pada saat ini. Mari bersukacita karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama memperingati hari Paskah. Kita memasuki ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibrani 6 ayat 19 menjadi nats pembimbing dalam ibadah Paskah pada saat ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yesus sudah bangkit menjadi pengharapan dan semangat bagi kita. Mari dengan sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat 191 bait 1 dan 2, Hari Minggu Hari Kebangkitan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber hidup kami, sumber keselamatan kami, saat ini kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami seringkali tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami seringkali dalam kekecewaan kami putus asa dan tidak berpengharapan. Padahal Engkau datang, Engkau berkarya untuk menyelamatkan kami, memberikan kehidupan bagi kami. Mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa pada saat ini hendak kita nyatakan melalui pelengkap Kidung Jemaat 43 bait 1 dan 3, Tuhan kami berlumuran dosa. Kau
Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita ketika kita mau mengakuinya di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah. Kolose 1 ayat 27 dikatakan kepada kita demikian, karena mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 3, Dikau yang bangkit maha mulia. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati pikiran kita menerima sapaan Tuhan melalui berita Injil. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita karena pada hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan Kristus. Biarlah kebangkitan-Mu membawa semangat dan harapan bagi kami di tengah ketidakpastian yang muncul dalam hidup ini. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami untuk memahami kebaikan Tuhan melalui bacaan yang hendak kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca bacaan Injil pada hari ini, diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat
bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, dan saya mengambil satu tema, kebangkitannya membawa semangat dan harapan. Semangat, apa sebenarnya semangat? Kita seringkali mengatakan semangat ya, semangat ya. Semangat adalah perasaan bahagia yang mempunyai energi kuat untuk mencapai sesuatu.
Sedangkan harapan adalah keinginan atau sesuatu yang diinginkan itu terjadi. Nah, dua hal ini, baik semangat, baik harapan, itu merupakan dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Tanpa semangat, tanpa harapan, maka orang akan mudah putus asa. Orang akan mudah melokro, orang akan mudah loyo, dan lain sebagainya. Itu hendak mengatakan kepada kita bahwa semangat dan harapan itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Namun bagaimana orang harus semangat dan berharap ketika yang diinginkan tidak terjadi? Bagaimana orang harus semangat dan berharap kalau apa yang menjadi harapannya itu tidak terjadi? Minggu lalu kita sudah merenungkan ketika Yesus dieluk-elukan, ketika Yesus masuk Yerusalem. Orang-orang banyak berharap Yesus akan menjadi Mesias bagi mereka yang akan melawan tentara Romawi. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bagaimana bisa semangat? Yang terjadi justru Yesus harus mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Tentu hal ini membawa situasi hati banyak orang sudah tidak lagi punya harapan lagi, tidak semangat lagi. Demikian juga para murid. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus mati dengan cara yang sangat mengenaskan, masihkah ada harapan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kepedihan dan kekecewaan yang muncul dalam kehidupan banyak orang dan juga para murid waktu itu, seorang perempuan yang bernama Maria ingin melakukan sesuatu bagi Tuhannya yang selama ini dia mengenal Yesus sebagai Tuhannya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu sebagai wujud kasih kepada Tuhannya, karena memang waktu yang sangat mepet sehingga ketika Yesus dimakamkan sudah tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk memberikan sesuatu bagi Tuhannya. Maka setelah hari Sabat lewat, kemudian Maria pergi ke kubur dengan satu harapan. Mungkin kalau dalam kehidupan atau tradisi Yahudi pada waktu itu, ketika ke kubur mereka membawa rempah-rempah, membawa minyak supaya jenazahnya itu bisa berbau harum begitu. Tetapi realita yang terjadi ketika dia sampai di kubur, ada sebuah kekecewaan, ada sebuah kesedihan, kepedihan yang sangat dalam. Mengapa? Karena ia tidak menemukan mayat Yesus. Tentu berkecamuk kalau itu terjadi pada diri kita, pasti kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Maka dia kemudian berlari memberitahukan kepada para murid bahwa mayat Yesus sudah tidak ada lagi di kubur itu. Itulah sebabnya para murid kemudian pergi ke kubur untuk melihat apa yang dikatakan Maria benar tidak. Dan ternyata betul. Dan setelah murid melihat apa yang terjadi, murid-murid baru sadar dan kemudian percaya terhadap apa yang sebelumnya dikatakan oleh Yesus. Itulah sebabnya kemudian murid-murid pulang. Apakah Maria pulang? Tidak. Ya, mungkin para murid laki-laki yang mungkin dia memikirkan dengan rasionya.
Tetapi berbeda dengan Maria. Ia adalah seorang perempuan yang memikirkan segala sesuatu, juga menggunakan atau diimbangi dengan perasaan. Itu sebabnya walaupun dia tahu bahwa mayat Yesus tidak ada, ia tetap berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia kembali menengok ke kubur, dan tampaklah di dalam kubur itu 2 orang malaikat berpakaian putih. Malaikat itu bertanya kepada Maria, sangat jelas diceritakan di dalam bacaan kita pada saat ini, "Mengapa engkau menangis?" Ya, karena masih ada rasa duka. Rasa duka itu ketika dia ingin menyatakan sesuatu bagi Tuhannya, ternyata bukan sukacita yang dia alami, tetapi juga malah duka yang mendalam. Itulah sebabnya dia katakan, "Tuhanku sudah diambil orang." Dan saat dia berdialog dengan malaikat itu, kemudian Maria menoleh ke belakang dan dilihatnya ada orang berdiri. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mengapa? Karena di dalam pikirannya sudah dipenuhi dengan situasi atau perasaan pikiran bahwa Yesus itu sudah mati. Jadi dia tidak berpikir lagi bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi dia masih berpikir Yesus itu sudah mati, Tuhannya sudah mati. Maka ketika ada pertanyaan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tetap punya pemikiran bahwa itu bukan Yesus. Segala sesuatu lupa apa yang pernah diajarkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena apa? Karena dia terpaku pada kematian, terpaku pada kepedihan dan kekecewaan yang dialaminya. Maka dia katakan, "Jika Tuhan tahu di mana dia diambil, beritahukan supaya aku mengambilnya." Saat itulah Yesus kemudian menyadarkan Maria dengan panggilan, "Maria." Baru disitulah Maria tersadar. Dalam kedukaan, dalam kepedihan, Yesus menyapa Maria. Pasti muncullah semangat, muncullah sukacita, sehingga ada keinginan untuk memeluknya. Dan kemudian Yesus mengingatkan, "Jangan memegang aku." Dan ketika Yesus mengatakan jangan memegang aku, Yesus memberikan tugas supaya Maria memberitakan apa yang dia lihat, dan Maria melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita bisa belajar seorang yang berada dalam perasaan sedih dan tidak semangat lagi, ia bisa kehilangan nalarnya. Bahkan apa yang pernah didengarnya lupa. Dan di tengah situasi itulah Yesus menyadarkan Maria. Dan ketika itu Maria terbangun, bangkit semangatnya, dan kemudian dia melakukan apa yang dikatakan Yesus. Melalui bacaan ini kita diingatkan, manakala kita harus mengalami sebuah situasi di mana apa yang kita harapkan itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Mari kita kembali melihat apa yang terjadi pada diri Maria. Kita diingatkan supaya kita tetap melihat Tuhan. Kalau Yesus yang mati saja bisa bangkit dan memberikan kehidupan bagi manusia, maka Yesus yang hidup itu pun juga bisa menyapa setiap saat dalam kehidupan kita, meneguhkan kita dan memberikan semangat bagi kita.
Itulah sebabnya mari kita selalu mengingat kebangkitan Yesus yang memberikan kehidupan. Supaya ketika kita harus menghadapi situasi terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita tetap semangat, kita tetap berharap. Karena di dalam Dia, harapan kita, semangat kita tidak akan sia-sia. Selamat Paskah. Mari kita jalani hidup ini meski di tengah pandemi yang masih sangat sulit dengan semangat, dengan berharap kepada Dia yang menyelamatkan kita, yang terus akan memelihara hidup dan kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Pengakuan iman rasuli, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini ketika kami bersukacita merayakan kebangkitan Kristus yang kembali mengingatkan kepada kita, memberikan semangat dan harapan bagi kami. Biarlah itu juga terus kami lihat supaya di tengah kehidupan ke depan senantiasa kami bersemangat dan juga memiliki pengharapan apapun kondisi yang harus kami hadapi. Saat ini secara khusus kami hendak menyerahkan pergumulan hidup kami sebagai bangsa dan negara. Berkenan Tuhan terus memelihara kehidupan bangsa dan negara kami, baik pemimpin bangsa dan negara kami maupun rakyat Indonesia, supaya kesemuanya dapat menghadapi segala sesuatu dengan semangat, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun terus memberkati dan menolong setiap upaya yang diupayakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Saat ini kami juga berdoa untuk keberlangsungan kehidupan gerejamu, Jemaat Philadelphia secara khusus. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat bagi kami untuk
menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, meski tidak bisa berkumpul seperti dulu, tetapi satu dengan yang lainnya kami saling mendukung, saling menguatkan, sehingga kebersamaan di antara kami senantiasa dapat terwujud. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan. Tangan kasih Tuhan senantiasa menjamah saudara-saudara kami, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, dan juga Ibu. Kemudian Ibu Painah Teguh, Bapak Ratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Francisca Sriwahyuni, dan juga saudara-saudara kami lainnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, dan kiranya semangat dan harapan senantiasa ada di dalam diri mereka, supaya mereka pun terus dapat melihat bagaimana karya dan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan keluarga kami masing-masing, berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam setiap pergumulan kami, karena kami percaya bahwa di balik pergumulan yang harus kami hadapi, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam proses studi mereka. Berkat-Mu Tuhan limpahkan kepada mereka. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak-anak kami, berkatilah mereka semuanya. Demikian juga ya Tuhan, kami sadar ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di tengah pekerjaan kami, di tengah kebersamaan kami, di tengah upaya atau usaha-usaha kami. Kami mohon Tuhan berkarya atas semuanya. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat Tuhan. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6.
persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami yang Kau berikan begitu berlimpah-limpah. Dan pada saat ini kami hanya mempersembahkan sebagian kecil daripada berkat-Mu yang berlimpah ini. Tuhan, kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan kiranya dapat berguna untuk jemaat-Mu Philadelphia di tempat ini. Bila mana kami mempersembahkan banyak dosa dan kesalahan di dalam kami mempersembahkannya, kiranya Tuhan juga mengampuninya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan menyucikan hatinya, kiranya dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan penuh sukacita. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga untuk mengajar kami, untuk kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami, jiwa raga kami kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya kami juga takut akan Tuhan di dalam mempersembahkan jiwa raga kami. Ya Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di tengah kepedihan atau kekecewaan yang mungkin sering kita alami, mari kita bersama untuk melihat sebuah peristiwa tentang kebangkitan Kristus, karena itu yang akan memberikan kehidupan, memberikan semangat dan harapan bagi kita. Mari kita bersama-sama untuk menjalani kehidupan dengan semangat kebangkitannya. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 2, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur,
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan terus berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.